Selamat siang dan selamat sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Pak Camat Pancoran Mas, Bapak Diri. Yang kami hormati Kapolsek Pancoran Mas, Bapak Kompol Polisi Tri. Yang kami hormati Bapak-Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan siang ini. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur karena sampai siang ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat mengikuti kegiatan dari Polsek Pancoran Mas. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang hadir, jadi tadi sudah disampaikan banyak oleh Pak Kapolsek juga Pak Camat, jadi kita hanya menyimpulkan saja kan gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi di sini mungkin bapak-bapak, ibu-ibu bertanya-tanya, ini TNI ini tugasnya apa sih? Di dalam pembinaan siswa atau pelajar-pelajar SD. Oh maaf, kita perkenalkan dulu bapak-bapak ibu. Jadi izin, tadi kan Pak Camat sudah menyampaikan perkenalan. Jadi kalau saya nanti ngobrol aja belum kenal bapak ini siapa juga kan gitu. Baik, saya perkenalkan, nama saya Catur Anang Wibowo, pangkat kapten. Untuk sementara saya yang dituakan di Koramil Pancoran Mas, Depok, yang lokasinya berada di Jalan Kartini, ya Pak Camat, sampingnya Kecamatan Pancoran Mas. Kemudian untuk tinggal kita di Jakarta Selatan, tepatnya di Komplek Depkes RI. Sebelum tugas di Depok kurang lebih baru setahun. Sebelum di Depok kami tugas di Papua, tetapnya di Papua Barat di Pegunungan Arfak. Ya, kemudian berkat ya kita udah lama mungkin di sana, kita kembali mendapat menyiapkan komponen ketahanan, termasuk itu di situ adalah masyarakat. Ya, masyarakat itu termasuk komponen juga, menyiapkan komponen ketahanan itu secara dini, ya, secara dini itu salah satunya. Ya, karena apa? Di dalam undang-undang itu disebutkan karena pertahanan kita itu menganut adalah pertahanan semesta. Jadi semesta itu apa sih? Semesta itu berarti seluruh masyarakat kita itu bertanggung jawab apabila kondisi darurat, itu bertanggung jawab ikut mempertahankan keutuhan negara. Dari situ berarti kita harus mempunyai mental perjuangan yang tinggi, ya, mental perjuangan yang tinggi. Itu yang mudah dibuktikan oleh generasi pendahulu kita. Sebagai contoh, kemerdekaan negara kita itu tidak diberi, betul ya bapak-bapak ibu-ibu. Itu kalau tidak salah tanggal 22 Agustus itu rencana pemberian Jepang, tetapi karena pejuang-pejuang kita, generasi muda kita itu tidak mau kasih kemerdekaan, sehingga pada waktu itu diculiklah Bapak Presiden Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Jadi bangsa kita itu adalah bangsa pejuang yang mempunyai mental ideologi perjuangan yang sangat kuat. Jadi negara kita itu, kemerdekaan kita itu nggak diberi, ya, tetapi kita adalah berjuang. Nah, dari situ dibawa ke tahun-tahun semakin kemajuan sekarang ini, memang semakin, kalau kita lihat dengan semakin majunya teknologi itu, generasi kita itu untuk jiwa nasionalismenya ya boleh dibilang merosot, ya. Makanya itu mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin nanti kalau kita ada program sih kita akan datang ke sekolah-sekolah. Tetapi kalau kita pas kebetulan tidak ada program, silahkan bapak-bapak, ibu-ibu di sekolah mengundang kami dari kepolisian, dari TNI, silahkan. Di situ banyak materi. Mungkin kalau dari kepolisian materi narkoba, materi yang lain-lainnya. Kemudian kalau dari TNI ya masalah jiwa nasionalisme dan perjuangan. Karena apa? Kita di Papua itu tugasnya juga itu, Bu.
Bapak-bapak. Jadi di Papua tugasnya sasaran kita adalah generasi muda. Itu di usia SD itu kita tanamkan cinta tanah air, kita ajarin, kita belajarin lagu kebangsaan, sejarah-sejarah itu kita ajarin. Ya. Sementara kita yang di kota-kota besar, generasi di kota-kota besar, ya kita mungkin di kepolisian ada juga, di TNI itu dalam seleksi masuk TNI ya itu ada tes, salah satunya ya tes itu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di situ saja masih banyak yang tidak hafal lagu Indonesia Raya. Kalau dulu kan kita mungkin satu-satu maju, kemudian kita upacara hari Senin itu tidak ada musik ya. Tapi kalau sekarang musik bersama suaranya udah langsung, jadi anak cuma dengerin kadang itu. Jadi tadi sudah disampaikan kegiatan-kegiatan atau pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan Kamtibmas itu banyak, khususnya di Depok, bahkan cenderung meningkat. Nah itu tanggung jawab kita semua. Dari kepolisian juga kita bertanggung jawab. Salah satunya yang ditanya Komandan Kodim itu hanya sepele sebetulnya. Siapa yang mau masuk TNI? Itu tidak ada. Ini betul Pak. Jadi ini betul. Polri itu masih ada 1-2. Berarti di situ menunjukkan bahwa semangat perjuangan kita itu mulai luntur. Jadi yang diserang adalah mental ideologi kita. Mental ideologi kita itu dari apa? Apa aja itu isinya? Itu perekonomian, wawasan, kemudian apa ya, semangat perjuangan, film-film apa semua dipermudah dimasukkan ke dalam HP. Ya, itu kemudian pemikiran-pemikiran mindset kita itu berubah. Ya, jadi kita harus bangga, negara kita adalah negara besar, ya, tetapi kita harus ingat sejarah itu terus. Kenapa? Perlu kita ingat Belanda datang ke Indonesia itu karena negara kita adalah negara besar, kaya raya. Ya kan, negara kita negara kaya. Dari lautnya, kesuburan tanahnya, ya, hasil buminya itu. Tetapi mindset kita sudah berubah. Mana sekarang pertanian kita? Pertanian kita sekarang mulai dilemahkan. Ya, dilemahkan. Tidak menutup kemungkinan apabila ada sesuatu yang darurat, ya kita akan kritis atau darurat pangan. Ya, itu dari segi pertanian, dari segi apapun kita mulai dilemahkan. Itu harus kita sadari bersama. Semua diciptakan dari HP, ya, semua. Tetapi sama pengusaha-pengusaha itu semuanya sekarang juga dikurangi. Sebagai contoh dulu di bandara itu ramai, ya Pak. Itu ada penjualan ini, tapi sekarang sudah tidak ada. Ya, sekarang maskot. Mungkin tol itu dulu banyak orang, sekarang pakai kartu, sebentar lagi ke depan pakai barcode. Jadi udah nggak pakai manusia lagi. Sementara mindset kita dirubah ke arah sana. Ya, mungkin bapak-bapak ada yang SMK itu kalau di ini apa kan jadi pekerja. Sementara pekerja itu makin lama makin dikurangi. Semuanya makin dikurangi. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, mari kita lihat sedikit banyak tahu kondisi tentang negara, termasuk tentang nasionalisme. Jadi intinya kita di TNI itu adalah menumbuhkan kembali nasionalisme, semangat kebangsaan, semangat perjuangan itu generasi muda. Karena bapak kita Presiden Soekarno itu pernah berkata, beri 10 pemuda, maka akan aku goncang dunia. Berarti itu pemuda itu
itu harapan. Tapi kalau generasi-generasi kita tidak siap ke depan ini, waduh, kita kasihan, ya, kasihan. Jadi mungkin udah banyak yang kita sampaikan, itu sedikit sebagai mungkin tambahan wawasan, ya. Mungkin Kamtibmas tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapolsek, kemudian dari Pak Camat juga, kami membahasnya di situ. Jadi ada waktu atau ini silakan kami diundang, ya, kami diundang ke sekolah-sekolah, kami akan memberikan wawasan kebangsaan sesuai tugas kami di lingkungan masyarakat, ya, yaitu menyiapkan generasi-generasi muda, salah satunya yang berwawasan kebangsaan secara dini, ya, berarti itu secara terus-menerus. Saya kira cukup, terima kasih. Ada kurang atau lebihnya saya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Camat dan Pak Danram.